Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar dan para penonton yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini, tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita di dalam menjalankannya, dan semoga puasa yang kita kerjakan akan membentuk kepribadian kita kepada kepribadian yang soleh. Ada perubahan di dalam kepribadian kita, kepribadian yang positif. Dan semoga puasa ini bisa membawa kita kepada predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang saya hormati, masih mengenai masalah puasa Ramadan, di kesempatan ini kami ingin menambahkan tentang syarat-syarat berpuasa Ramadan itu sendiri. Pemirsa yang saya hormati, puasa Ramadan erat hubungannya kepada orang muslim. Oleh karenanya, yang berkewajiban berpuasa Ramadan adalah orang Islam. Dengan demikian, yang termasuk syarat-syarat berpuasa Ramadan adalah yang pertama, orang Islam. Sementara orang kafir ini tidak diwajibkan menjalankan puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa adalah termasuk ibadah. Sementara orang kafir ini bukanlah orang ahli ibadah. Kalaupun orang kafir, orang di luar orang Islam ini menjalankan puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak mendapatkan pahala. Puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mencukupi syarat untuk menjalankan puasa Ramadan itu, yaitu tidak tercukupnya syarat, yaitu bukanlah orang Islam. Karena puasa sangat erat hubungannya kepada kaum muslim. Kemudian syarat puasa yang kedua adalah baligh. Artinya orang yang sudah dewasa. Kalau laki-laki sudah sempurna umurnya 15 tahun ke atas, sementara orang perempuan ini sempurna umurnya 9 tahun ke atas, inilah orang baligh. Maka orang-orang ini sudah berkewajiban untuk menjalankan puasa Ramadan. Sudah mendapatkan tuntutan untuk menjalankan ibadah, termasuk ibadah puasa, sholat, dan lain sebagainya. Adapun anak-anak, maka kalaupun mereka beribadah puasa atau menjalankan puasa duhur misalnya, maka tetap akan mendapatkan pahala. Namun pahalanya ini bukan diberikan kepada dia, tapi diberikan kepada orang tuanya.
apabila memang orang tuanya, ayah dan ibunya inilah yang memberikan masukan atau mengajarkan, melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Maka dari perintah yang soleh, perintah yang bagus, yaitu mengajarkan, melatih anak-anaknya untuk berpuasa, itulah timbul atau ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dari nasihat, dari perintah, dari anjuran melatih anak untuk berpuasa, itulah yang akan mendapatkan pahala. Sementara amalan ibadah atau puasa yang dilakukan oleh anak yang masih belum balik ini juga berpahala, dan pahalanya pun akan diberikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Bukan diberikan kepada anak yang masih belum balik. Karena apa? Karena dia masih belum dituntut untuk berkewajiban beribadah, akan tetapi jika dia berlatih untuk beribadah, maka pahalanya pun tidak diberikan kepada dia, akan tetapi diberikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah berakal, artinya bukan termasuk orang gila, bukan orang gila, tidak gila maksudnya. Jadi orang yang tidak gila, orang yang sempurna akalnya, waras akalnya, dan sudah balik, inilah yang berkewajiban untuk menjalankan ibadah-ibadah, termasuk ibadah puasa di dalamnya. Sementara orang yang gila ini tidak diwajibkan berpuasa sehingga dia sembuh dari gilanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin, 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anil majnuni hatta yafyiqa, wa 'anis sabi hatta yablugha." 3 hukum diangkat. Yang pertama, dari orang yang tidur sehingga dia terbangun. Yang kedua, hukum diangkat terbebas dari hukum. Yang kedua, orang gila sehingga dia sembuh dari gilanya. Dan yang ketiga, orang atau anak-anak sehingga dia balik. 3 hukum dibebaskan dari ketiga orang. Yang pertama, terbebaskan dari ibadah sholat, yaitu orang yang tidur sehingga dia bangun. Maka ketika orang yang tidur ini atau sholat karena tidur, maka dia bukanlah termasuk orang yang meninggalkan sholat karena tertidur tidak sholat. Tertidur adalah merupakan halangan untuk tidak menjalankan sholat. Artinya ketika tidur maka lepaslah hukum sholat sehingga dia terbangun. Nah, ketika dia sudah terbangun dari tidurnya dan teringat dia masih belum sholat, maka itulah bukan termasuk sholat yang disengaja untuk ditinggalkan, namun dia berkewajiban untuk mengqadha sholat yang tidak dikerjakan tersebut karena tertidur tadi. Adapun yang kedua adalah orang gila sehingga sembuh dan anak-anak sehingga dia balik. Ini adalah hukum dibebaskannya dari ibadah puasa Ramadan. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian mengenai orang yang tidak kuat beribadah, termasuk syarat-syarat menjalankannya ibadah. Yang pertama Islam, yang kedua harus balik, yang ketiga orang berakal,
Yang keempat adalah kuat menjalankan ibadah. Adapun orang yang tidak kuat untuk menjalankan ibadah, seperti tidak kuat karena sudah terlalu tua usianya, atau tidak kuat berpuasa karena sakit, maka tidak kuat karena terlalu tua usianya atau karena sakit yang tidak bisa ditanggung diharapkan dari kesembuhannya, maka tidak kuat karena usia atau karena sakit ini sudah tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Akan tetapi diwajibkan untuk mereka tidak kuat karena usia tua, karena sakit yang tidak bisa diharapkan untuk kesembuhannya, diwajibkan untuk membayar fidyah setiap harinya, memberikan makan kepada fakir miskin sebesar 576 gram beras atau kurang lebih setengah kilo lebih 1 on beras setiap harinya selama 1 bulan, selama dia tidak menjalankan puasa karena tidak kuat, karena sakit, karena terlalu tua, karena halangan yang tidak bisa ditanggung untuk ada kesempatan atau tidak bisa ditanggung dari kesembuhan rasa sakitnya, sehingga dia terus tidak kuat karena terus tidak mampu untuk menjalankan puasa di setiap harinya. Lalu kemudian di sini perlu saya tambahkan, kalaupun orang ini miskin, orang yang tidak kuat karena terlalu tua usianya atau karena sakit yang tidak sembuh-sembuh sehingga dia meninggalkan puasa Ramadan, dan memang dia boleh meninggalkan puasa Ramadan dan tidak wajib qadha karena melihat kondisi usianya, karena melihat sakitnya, karena usia tua, tidak wajib qadha, akan tetapi wajib membayar fidyah setiap harinya. Dan ketika orang ini orang miskin, maka dia terbebas dari hukum baik hukum kewajiban puasa ataupun hukum qadha ataupun hukum membayar fidyah, bila mereka itu orang yang sangat fakir, sangat tidak mempunyai sesuatu untuk membayar fidyah kepada orang-orang miskin, karena sebagai ganti dari ibadah puasanya yang setiap harinya tidak dikerjakan. Para pemirsa yang saya hormati, adapun bagi teman-teman atau orang-orang yang tidak kuat menjalankan ibadah karena ada satu pekerjaan yang berat yang harus dikerjakan untuk menafkahi kebutuhan keluarga, sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan karena memang kondisi pekerjaannya, karena memang keadaan pekerjaannya sangat berat, dan ini bisa mengkhawatirkan keselamatan jiwanya atau keselamatan kesehatannya karena bekerja sangat berat, sehingga dia tidak berpuasa karena mungkin ada rasa beratnya pekerjaan yang dilakukan, semisal di dalam proyek atau pekerjaan yang berat yang di medan luar, terik matahari dan sebagainya, beban yang diangkat ya sangatlah berat, maka ini dia sudah merasa tidak mampu untuk berpuasa, maka bolehlah untuk meninggalkan puasa, akan tetapi dengan catatan masih punya kewajiban untuk membayarnya, mengqadhanya di hari-hari berikutnya setelah puasa atau setelah hari raya Idul Fitrinya. Masih punya kewajiban untuk membayar puasa yang ditinggalkan karena memang kondisi pekerjaannya yang sangat begitu berat sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Karena memang kondisi medan pekerjaan yang sangat berat, situasi yang sangat berat. Ketika tidak
bekerja, maka kebutuhan keluarganya ini sangat memprihatinkan. Dengan hanya satu jalan ketika dibutuhkan, yaitu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan di dalam bulan puasa dan menjelang Idul Fitri. Maka dengan demikian puasa boleh kita tinggalkan dengan catatan kita masih berniat untuk membayarnya atau mengqadha berapa hari puasa selama Ramadan kita tinggalkan. Setelah hari raya Idul Fitri kita berkewajiban untuk membayar puasa Ramadan yang telah kita tinggalkan. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah, hikmah, manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, kesalahannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.